Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum kita mulai kisah luar biasa hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah tentang para sahabat Rasulullah yang luar biasa. Kita akan menyelami perjalanan hidup seorang lelaki yang dijuluki sang perisai hidup Rasulullah, seorang pahlawan yang tubuhnya menjadi benteng bagi Nabi di saat pedang dan panah berhamburan di medan Uhud. Dialah lelaki mulia, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah lahir di tengah keluarga terhormat dari Bani Taim, salah satu cabang dari suku Quraisy di Makkah. Ia tumbuh dalam kemakmuran karena ayahnya seorang saudagar sukses. Sejak kecil, Talha telah terbiasa dengan perdagangan dan perjalanan jauh. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan, dan tutur katanya lembut. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan keberanian luar biasa. Sebelum datangnya Islam, ia hidup di tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan. Berhala-berhala berdiri di setiap sudut Makkah dan penyembahan terhadap batu serta patung dianggap suci. Namun di hati Talha selalu ada rasa tidak tenang. Ia sering bertanya dalam hati, apakah benar batu dan kayu ini mampu mendengar doa manusia? Ia merasa ada sesuatu yang salah dalam kepercayaan kaumnya. Dan pertanyaan itu akan menemukan jawabannya dalam sebuah perjalanan takdir. Suatu hari, Talha berangkat ke negeri Busra di Syam untuk berdagang. Saat berada di pasar, ia mendengar suara seorang rahib yang memanggil dengan keras. Wahai para pedagang Arab, telah tiba saatnya muncul seorang nabi dari tanah kalian. Ia akan diutus membawa kebenaran. Barang siapa yang sempat menemuinya, berimanlah kepadanya. Kata-kata itu membekas kuat di hati Talha. Ia merasa seolah rahib itu berbicara langsung kepadanya. Maka dengan perasaan berdebar ia segera kembali ke Makkah. Sesampainya di tanah kelahirannya, ia mendengar kabar yang mengejutkan. Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim mengaku sebagai nabi dan menyeru agar menyembah Allah yang Esa. Talha terdiam. Ingatannya tentang ucapan rahib di Busra muncul kembali. Tanpa berpikir panjang, ia pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang terkenal bijak. Abu Bakar membenarkan berita itu dan mengajaknya untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Ketika Talha duduk di hadapan Nabi, hatinya langsung tenang. Wajah Nabi penuh cahaya dan tutur katanya menembus relung jiwa. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat pertama tentang keesaan Allah, tentang surga, neraka, dan hari pembalasan. Tanpa ragu, Talha langsung mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka sejak hari itu, ia resmi menjadi salah satu dari golongan pertama yang masuk Islam. Masuk Islam di masa awal bukan perkara mudah. Orang-orang Quraisy memusuhi siapapun yang mengikuti Muhammad. Talha pun menjadi sasaran amarah kaumnya, terutama keluarganya sendiri. Mereka menahannya, mengikatnya, memukulinya, bahkan menelanjanginya di bawah terik matahari agar ia kembali kepada penyembahan berhala. Namun setiap kali disuruh murtad, ia hanya menjawab dengan tegas, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kebatilan setelah aku mengenal kebenaran." Kekerasan fisik dan hinaan tidak membuat imannya goyah. Rasulullah pun sering berdoa untuknya dan berkata, "Ya Allah, kuatkanlah Talha, sebagaimana engkau kuatkan para hamba-Mu yang sabar." Setelah beberapa tahun siksaan, akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Talha termasuk yang ikut hijrah, meninggalkan seluruh hartanya di Makkah demi mempertahankan imannya. Di Madinah, Talha memulai hidup baru bersama kaum Muhajirin dan Ansyar. Ia tinggal bersama kaum muslimin yang sederhana namun penuh kasih. Allah mengganti kesulitannya dengan ketenangan hati dan ukhuwah yang indah. Talha dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Apapun yang ia miliki, selalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Rasulullah pernah bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Kedermawanan Talha tidak berhenti pada harta, tapi juga pada keberanian dan pengorbanan di medan perang. Saat Perang Badar, Rasulullah mengutus Talha dan Sa'id bin Zaid untuk memantau kafilah dagang Quraisy di Syam. Karena itulah mereka berdua tidak sempat ikut dalam pertempuran Badar. Namun Rasulullah tetap memberikan bagian ganimah kepada keduanya dan bersabda, keduanya mendapatkan bagian seperti yang ikut berperang. Sejak saat itu, Talha tidak pernah absen dari perjuangan Islam. Ia hadir dalam Perang Uhud, Perang Khandak,
dan seluruh ekspedisi besar setelahnya. Dan di antara semua pertempuran itu, Perang Uhud menjadi momen di mana nama Talhah akan dikenang sepanjang masa. Hari itu, pasukan Muslim berjumlah sekitar 700 orang berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Rasulullah menempatkan pasukan pemanah di bukit kecil dengan pesan, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian, meski kalian melihat kami menang atau kalah." Awalnya pasukan Muslim unggul. Namun ketika para pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang, pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam menyerang dari belakang. Kondisi berbalik, barisan Muslim kacau dan banyak yang melarikan diri. Rasulullah pun terisolasi bersama hanya segelintir sahabat setia. Di tengah kekacauan itu, Talhah bin Ubaidillah tampil seperti singa yang melindungi anaknya. Ia berlari menembus panah dan tombak untuk mencapai Rasulullah. Wajahnya pucat tapi tekadnya membara. Saat pasukan Quraisy mendekat, Talhah menempatkan dirinya di depan Nabi. Ia menangkis anak panah dengan tangan kanannya. Namun satu anak panah menembus telapak tangannya. Tangan itu lumpuh dan mengalir darah. Tapi Talhah tidak mundur. Ia menggunakan tangan kirinya untuk terus menangkis. Ketika Rasulullah terpeleset ke dalam lubang di tanah, Talhah berlutut dan mengangkat tubuh Nabi hingga beliau bisa berdiri kembali. Darah mengalir dari tubuhnya sendiri, tapi ia tak peduli. Sahabat Abu Bakar kemudian berkata, hari itu seluruh tubuh Talhah menjadi perisai bagi Rasulullah. Rasulullah melihat luka-luka di tubuh Talhah dan bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih hidup, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Setelah perang selesai, tubuh Talhah penuh luka, lebih dari 70 luka panah dan pedang. Tangannya lumpuh, tapi hatinya penuh kebanggaan. Ia tidak merasa sedih karena kehilangan kekuatannya. Ia justru berkata, "Aku bersyukur karena tangan ini pernah melindungi Nabi Allah." Sejak saat itu Rasulullah mencintainya seperti keluarga sendiri. Setiap kali Talhah datang, wajah Nabi tersenyum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada bagian yang paling menggetarkan dari kisah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat yang telah menjadikan seluruh tubuhnya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah di Perang Uhud. Namun perjuangan Talhah tidak berhenti di sana. Setelah Uhud, kehidupannya dipenuhi dengan pengorbanan, kemurahan hati, dan ketulusan yang membuat namanya harum hingga akhir zaman. Setelah Perang Uhud berakhir, para sahabat membawa Talhah yang nyaris tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh darah, luka di mana-mana, dan tangannya yang kanan menggantung tak bisa digerakkan. Rasulullah datang menghampirinya dengan penuh kasih. Beliau tersenyum dan bersabda, "Wahai Talhah, engkau telah melaksanakan kewajibanmu kepada Allah dan Rasul-Nya." Air mata mengalir dari wajah para sahabat yang menyaksikan itu. Mereka tahu bahwa lelaki yang terbujur di hadapan mereka bukan sekadar prajurit, tapi seorang pahlawan yang mengorbankan seluruh tubuhnya demi melindungi utusan Allah. Sejak hari itu Talhah dikenal dengan sebutan Asi Syahidul Hayy, syahid yang masih hidup. Setelah pulih dari luka-luka, Talhah kembali berdagang. Allah memberkahinya dengan kekayaan yang melimpah. Ia memiliki tanah luas di Madinah, kebun-kebun kurma di Irak, dan rumah-rumah megah. Namun harta itu tidak pernah singgah lama di tangannya. Setiap kali mendapat rezeki, ia segera membagikannya. Suatu hari datanglah utusan dari Irak membawa 700.000 dirham hasil perdagangan. Malam itu juga Talhah membagi semua uang itu kepada fakir miskin, para janda, dan anak yatim, tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk dirinya sendiri. Ketika istrinya bertanya, "Wahai suamiku, mengapa tidak engkau simpan sebagian untuk kebutuhan kita?" Talhah tersenyum dan menjawab, "Aku telah menjamin rezekimu di sisi Allah, bukan di tangan manusia." Sifat dermawan ini membuat Rasulullah memberinya julukan Talhah al-Khair, Talhah yang baik, Talhah al-Fayyad, Talhah yang dermawan, Talhah al-Jud, Talhah yang penuh kemurahan hati. Rasulullah juga bersabda, "Talhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga." Selama masa hidup Rasulullah, Talhah tak pernah mundur dari perjuangan. Ia ikut dalam perang Khandaq, Hudaybiyah, dan Tabuk. Ia selalu menjadi orang yang pertama ketika Rasulullah memanggil untuk berkorban. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Talhah tetap teguh bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang telah mengenalkannya pada Islam. Ia termasuk yang pertama kali membayat Abu Bakar sebagai khalifah
dan menjadi penasehat utama dalam masa-masa awal kekhalifahan. Ketika kaum murtad menolak membayar zakat, Talha berkata lantang, "Demi Allah, kami akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat." Ucapannya mencerminkan keberanian yang sama seperti di medan Uhud di masa Utsman bin Affan. Talha terus aktif membantu umat Islam. Ia banyak menyalurkan hartanya untuk membangun masjid, memperluas kota Madinah, dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ia dikenal sebagai orang yang tak pernah menolak permintaan bantuan. Suatu ketika seseorang datang meminta uang untuk membayar utangnya. Talha langsung memberikan 10.000 dirham tanpa bertanya kapan akan dikembalikan. Ia juga sering menyamar di malam hari membawa makanan ke rumah orang miskin agar tidak diketahui siapa yang memberi. Namun setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam dilanda fitnah besar. Kaum pemberontak menuntut balasan atas kematian Utsman. Di tengah kekacauan itu muncul perbedaan pendapat antara pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Talha ikut bersama pasukan yang menuju Basrah dengan tujuan menuntut keadilan, bukan ingin memerangi Khalifah Ali. Ia selalu berkata kepada orang-orangnya, "Demi Allah, kami tidak datang untuk berperang. Kami hanya ingin mendamaikan dan mencari kebenaran." Namun keadaan berubah cepat. Fitnah, provokasi, dan kesalahpahaman memuncak menjadi pertempuran. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Jamal. Saat pasukan mulai bertempur, Talha melihat situasi semakin kacau. Ia teringat sabda Rasulullah ketika suatu kali menyebutkan akan terjadi fitnah di masa mendatang. Nabi pernah menatapnya dan berkata, "Jika engkau nanti melihat fitnah itu, wahai Talha, maka jadilah engkau orang yang berada di rumahmu dan jangan mengangkat pedang terhadap saudaramu." Maka Talha menangis. Ia menyesal berada di tengah pertikaian yang memecah umat. Ia segera menarik diri dari medan perang, ingin meninggalkan pertempuran. Tapi takdir telah tiba. Ketika Talha berjalan menjauh, sebuah anak panah melesat dan menembus tubuhnya. Panah itu mengenai urat lehernya, dan darah pun mengalir deras. Ia roboh di atas pasir Basrah. Orang yang memanahnya tidak tahu siapa yang ia lukai. Dan ketika mengetahui bahwa yang terbunuh adalah Talha bin Ubaidillah, sang perisai Rasulullah, penyesalan pun menghantam banyak hati. Setelah pertempuran reda, Khalifah Ali bin Abi Thalib datang mencari Talha. Ia menemukan tubuh sahabatnya terbaring tak bernyawa di tepi sungai. Ali menunduk, menatap wajah yang dulu bersama-sama berjuang di sisi Rasulullah. Dengan suara berat dan mata berkaca-kaca, Ali berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Muhammad. Aku berharap semoga Allah menjadikan aku, engkau, dan Zubair termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, dan kami lenyapkan rasa dendam yang ada di hati mereka, sedang mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga." Ali sendiri yang mengurus pemakamannya dengan penuh hormat. Ia menyolatkannya dan memerintahkan agar jenazah Talha dimakamkan di Basrah pada tahun 36 Hijriah, dalam usia sekitar 64 tahun. Meskipun jasad Talha telah tiada, warisan imannya tetap hidup. Ia adalah simbol dari keberanian, pengorbanan, dan kedermawanan yang tak ternilai. Namanya disebut dalam barisan Ashrah Mubasyarin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Dalam satu riwayat, Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'd bin Abi Waqqash di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Bayangkan seorang manusia yang tangannya pernah lumpuh karena melindungi Nabi, kini tangannya itu menjadi saksi di surga. Kisah Talha mengajarkan banyak hal bagi kita hari ini. Keberanian sejati adalah pengorbanan untuk kebenaran. Ia tak takut kehilangan nyawa demi menjaga Rasulullah. Kekayaan tak berarti jika tidak digunakan untuk Allah. Talha tak pernah menimbun harta, karena ia tahu harta hanyalah titipan. Kesetiaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Ia tetap setia pada Islam dari awal hingga akhir hidupnya, bahkan ketika dunia diliputi fitnah. Hati seorang mukmin harus bersih dari dendam, seperti Ali bin Abi Thalib yang tetap mendoakan Talha meski berbeda pendapat di dunia. Sahabat beriman,
Jika kita melihat ke dalam hati Talhah bin Ubaidillah, kita akan menemukan keikhlasan yang begitu murni. Ia tidak mencari kemuliaan dunia, tidak menginginkan pujian, tidak mengharap imbalan. Yang ia ingin hanyalah ridha Allah dan cinta Rasul-Nya. Ketika tangan kanannya lumpuh, ia tetap bersyukur. Ketika hartanya habis dibagi, ia tetap tersenyum. Ketika dunia terpecah karena fitnah, ia tetap memilih perdamaian. Dan hari ini, namanya diabadikan bukan hanya di buku-buku sejarah, tapi juga di hati jutaan umat Islam di seluruh dunia, sebagai simbol keberanian, kesetiaan dan keikhlasan sejati.